warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke turnamen Over the Board Catur 960 atau Fisher Random Chess 9 LX 2024 kawan, hari kedua. Fabi masih berada di posisi puncak di hari kedua. Setelah di hari pertama dia memetik 3 poin penuh kawan, memetik 3 kali kemenangan. Kemudian di hari kedua tadi pagi Fabi hanya memetik 1 kali kemenangan pada game kelima, mengalahkan Wesley So. 2 game lainnya berakhir remis. Remis melawan Levon di game keempat dan remis melawan Sam Sevian pada game keenam. Diikuti oleh Hikaru Nakamura kawan dengan 4,5 poin. Hikaru Nakamura memetik 2 poin di hari keduanya kawan. Maksud saya 2,5 poin, 2 kali menang atas Sam Sevian, Lene Dominguez, dan remis melawan sang legend Garry Kasparov. Tadi sudah kita ulas permainan Hikaru Nakamura kawan, mengalahkan Sam Sevian pada game keempat. Kali ini saya akan ulas permainan Fabiano Caruana pada game kelima menghadapi Wesley So. Langsung ke papan analisis. Dan coba perhatikan buah yang diajak. Posisi raja berada di lajur C berdampingan dengan menteri. Memungkinkan pemain untuk bisa rokade panjang jika ingin lebih cepat rokade. Karena tinggal kembangkan menteri dan langsung bisa rokade. Kalau ke sisi kanan harus kembangkan kuda, gajah, dan menteri. Dan perhatikan posisi pion sekali lagi kawan. Biasanya ada pion lemah yang tak terjaga oleh para perwira atau raja atau menteri. Diacakan kali ini ada pion A dan pion H yang tak terjaga oleh para perwira atau raja atau menteri. Ini untuk menentukan pion mana yang harus kalian dorong terlebih dahulu di awal pembukaan. Nah, Fabi memilih dengan pion F4 terlebih dahulu, Wesley So dengan pion D5. Untuk kuasai center juga kawan. Tapi tidak kuat untuk saat ini menurut perhitungan engine. Engine menyukai dengan pion E6 atau membuat langkah simetris dengan pion F5. Oke, pion D5. Kemudian kuda F3. Lanjut Fabi, Wesley So melanjutkan dengan pion E6-nya. Kuda F2, kuda G6, serang pion, ada pion E3, perkuat rantai pionnya sekaligus juga buka akses bagi gajah terang mungkin ke petak B5, tempo ancam benteng kawan berkembang langsung nanti. Setelah kuda F6, gajah B5, ada pion C6. Dengan konstruksi rantai pion seperti ini kawan, coba lihat, ada gajah sniper di sini kawan, butuh beberapa tempo kawan untuk kembali membuka diagonal terang panjang ini. Butuh 3 tempo. Lanjut dengan gajah mundur ke D3. Di sini gajah D6. Kemudian menteri E2. Lanjut Fabi membebaskan jalur-jalur rokade. Tinggal mau bergerak ke kiri, rokade panjang, langsung ke kanan, rokade pendek. Sudah siap raja ini. Wesley So melanjutkan dengan pion C5-nya. Segera untuk buka juga diagonal terang panjangnya. Berinisiatif untuk menjebak gajah kawan dengan pion C4. Dengan pion B3 antisipasi petak C4, buka juga diagonal gelap panjang. Wesley So melangkah menteri C7 juga untuk persiapan rokade bersama gajahnya kawan untuk menekan diagonal B8 H2. Rokade pendek dipilih oleh Fabi. Ada pion F5, pion G4, pion G5, saran dari engine kawan, tapi memilih rokade pendek. Dan sekarang pion B6. Buka diagonal terangnya kawan di sini. Nah, butuh berapa tempo tadi? Ternyata kurang kuat. Langkah kuat lainnya rokade pendek di sini ternyata langsung kawan, mengikuti rokadenya putih. Nanti kita dapat permainan yang hampir mirip dengan catur biasa. Coba perhatikan kalau mau rokade pendek di sini ya. Konstruksi seperti ini cukup similar dengan permainan catur biasa ya. Kedua benteng sudah saling terkoneksi. Tinggal nanti juga baru buka diagonal terang panjang, mempunyai sniper-sniper di diagonal panjang masing-masing kawan. Oke, Wesley So bermain dengan pion B6-nya, kemudian ada gajah B5. Ya, kurang kuat ternyata lagi-lagi. Masih pion F5 ini langkah kuat kawan. Yaitu untuk ancam kuda, menantang pertukaran. Mungkin kuda ini bergerak ke petak E7 untuk rebut pion ini kawan. Ya, tinggal saja pertukaran bisa kalian dahulukan. Nah, mulai dorong lagi untuk mendobrak permainan di lajur-lajur pusat dengan pion E4 dan seterusnya bisa kalian coba. Tapi memilih dengan langkah gajah B5 serang benteng, dihadang dengan gajah C6, pertukaran gajah C6 kawan, ambil balik oleh menteri, kemudian ada kuda E5 ancam menteri, menantang pertukaran kuda. Diterima dengan gajah terlebih dahulu, ambil balik oleh pion ganggu kuda di sini kawan, cuma masalahnya ya terblokade oleh pionnya sendiri sekarang gajah gelap ini.
Kuda ke D7, coba rebut kembali. Di sini ada Menteri H5 kawan, untuk menekan pion ini, jaga pion ini sekaligus. Pion D4, blokade dukungan terhadap pion di peta E5 ini. Maaf, garisnya melenceng seperti ini. Nah, di sini kuda G4, langkah bagus untuk proteksi pionnya ini. Kalau kalian melakukan pertukaran pion di sini juga tak ada masalah. Memang kalian unggul satu pion ini juga cukup bagus juga bagi putih untuk mendapatkan materi. Hitam mungkin akan rokade ya sebelum ambil pion C2 ini. Ya, pion dorong maju ke C4. Tapi Fabi memilih langkah kuat lainnya kawan, dengan kuda G4 untuk proteksi pion dan juga buka akses benteng menyerang peta F7. Menteri juga dalam posisi serang peta H7. Pion pukul pion E3 terlebih dahulu, ambil balik dengan kuda agar pionnya tidak bertumpuk, dan Wesleso langsung rokade kawan. Jaga pion F, jaga pion H. Di sini ada benteng F3 siap digeser kawan, dan diantisipasi pergerakan Menteri E4 untuk mencoba menantang pertukaran sebelum putih akan geser bentengnya ke lajur H. Di sini ada kuda G4, langkah bagus untuk perkuat posisi pion E5-nya bersama gajah bersama menteri, dan juga blokade akses menteri hitam untuk menantang pertukaran. Menteri ambil pion C2 untuk mendapatkan materi. Langkah ini juga masih terbilang normal-normal saja. Entah apa yang dipikirkan oleh engine kawan. Direkomendasinya ini juga salah satu opsi terkuatnya. Nah, benteng B ke F1, dobling untuk tekan peta F7. Nah, di sini ada benteng B ke D8. Idenya bagus untuk persiapan mengcounter lewat lajur D kawan. Tapi engine menyarankan menggunakan benteng F bergeser ke D8. Wesleso tidak mau ambil resiko meninggalkan pion F7-nya kawan. Tapi engine menyarankan seperti ini. Kalau sekarang benteng ambil pion yang ada di peta F7, kalian tantang. Kalian tantang sekarang. Nah, kalau benteng ini digeser untuk mengancam lajur H, kalian punya tempat bagi kuda. Kuda D ke F8, lindungi pion H7 sekaligus buka akses benteng untuk melakukan persiapan counter attack. Tapi Wesleso memilih dengan benteng B ke D8. Nah, di sini kawan ada benteng H3 tentu saja untuk dukung menterinya kawan, ancaman skakmat. Kuda G ambil pion E5, buka akses menteri menjaga pion. Kalau kalian dorong pion ini langsung ke peta H6, ya dikorbankan kuda ini kawan. Ambil balik. Nah, ancaman skakmat satu langkah yang sulit kalian hindari. Sangat sulit kalian hindari. Apakah kalian korbankan diri kawan ke peta H4 di sini? Menteri siap mundur nanti. Ya percuma ya, ada benteng ada menteri, sudah tidak bisa dicegah langkah skakmat itu. Jadi dengan langkah kuda G ambil pion E5, buka akses menteri menjaga peta H7. Pion D3, blokade kawan. Ada pion F6, berikan ruang pergerakan bagi raja. Gajah sikat kuda E5 terlebih dahulu, ambil balik oleh kuda. Dan menteri ambil pion H7 skak, Wesleso menyerah. Karena setelah raja bergerak ke peta F7, otomatis pion ini dalam posisi kena pin. Tinggal kuda pukul kuda, skak. Raja bergerak ke E7, menteri ambil pion skak, raja dikejar-kejar ya, ke peta D6 mungkin. Nah, kuda peta C4 skak lagi kawan. Kalian kalah perwira. Oleh karena itu, Wesleso saat menteri meluncur ke peta H7 ambil pion skak, Wesleso menyerah. Ya, 3 hari ini mengulas catur 960. Sepertinya penonton kurang suka ya dengan catur 960. Memang tidak umum, tapi cukup menarik kawan. Kalau kalian sudah bosan bermain catur, cobalah catur 960 untuk mengasah taktikal kalian. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa juga mampir ke catur mini ya kawan. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, ya seperti biasa link ada di kolom deskripsi dan di akhir video. Selalu saya sertakan. Bisa dukung channel kedua admin. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.